وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan kemuliaan bagi diri kita semua. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita juga bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin dijelaskan bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, ada satu kenikmatan yang paling agung di sisi Allah untuk kita, yaitu kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan dengan cahaya keislaman yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang paling besar daripada diturunkan oleh Allah di muka bumi ini kecuali memeluknya kita kepada agama Islam. Maka tidak patut ketika kita tidak mensyukuri segala nikmat Allah. Sekalipun nikmat Allah itu yang lain tidak diberikan kepada kita, tapi tetap kita untuk bersyukur kepada Allah itu wajib. Karena masih ada kenikmatan yang paling besar, yaitu kita masih diberikan keimanan di dalam diri kita sehingga kita masih memeluk agama Islam. Karena satu-satunya agama yang menyelamatkan kita kelak di akhirat adalah agama Islam. Jangan engkau tidak bersyukur kepada Allah atas sesuatu yang lain, hingga kita kufur dalam kehidupan kita. Kita kufur dalam beragama. Kita kufur dalam keimanan kita. Karena tidak pernah ada rasa syukur di dalam hati kita. Hidup susah itu ya sudah wajar. Hidup senang juga wajar. Hidup dalam segala kesulitan sampai akhir hayatnya sebuah kewajaran. Karena Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah itu selalu memberikan ujian, kesulitan-kesulitan. Tapi tidak mungkin di balik kesulitan itu tidak ada kemudahan. Mesti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga di balik kemudahan mesti ada kesulitan. Kan tidak selamanya kita sulit, tidak selamanya pula kita mudah. Kadang sulit ya kadang mudah. Jadi sulit mudah itu dinamik. Tidak selalu mudah, juga tidak selalu sulit. Dinamika kehidupan itu ya kalau nggak sulit ya mudah. Kalau nggak mudah ya sulit. Kalau nggak susah ya senang. Kalau nggak senang ya susah. Itu mesti terjadi. Apapun yang kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan ataupun kesenangan, itu tidak akan menambah kesenangan kita, juga tidak akan mengurangi kesulitan kita. Jadi kalau tidak menambah atau mengurangi kesulitan dalam hidup kita, kenapa kita tidak terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Susah ya syukur, senang ya syukur. Kalau senang kita syukur ditambah, kalau sulit syukur dikurangi.
rasa kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur terus kesulitan kita terpenuhi, misalkan tertanggulangi kesulitan, ya enak. Maka banyak orang yang nggak usah bersyukur. Tapi kan syaratnya tertanggulangi kesulitan hidup manusia itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pusing hidup ini. Ada duit ya syukur, nggak ada duit ya syukur. Tak pusing ini. Sakit ya disyukuri, sehat juga disyukuri. Wong sehat sama sakit itu juga sama-sama ujian. Kita sehat ujian, sakit juga ujian. Tapi kan keuntungan yang sakit itu selain ujian adalah pemupus dosa. Orang sakit itu ketika ia sabar menjalani kesakitannya di dalam dirinya, maka Allah hapus sedikit demi sedikit dosa-dosa kita. Jadi nggak usah sedih ketika kita punya penyakit, karena yakinlah dengan penyakit itu Allah mengurangi dosa. Dan itu semua diajarkan dalam Islam. Jadi bersyukur kita ini beragama Islam, lahir dalam kandungan seorang ibu yang Islam. Wa inna minasyugri, dan sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan, yakfika cukup bagimu, apa at-ta'atu taat, syuglan sebagai kesibukan. Jadi dari berbagai macam kesibukan, kesibukan yang paling agung, kesibukan yang paling mencukupi diri kita adalah kesibukan taat kepada Allah. Ta'atullahi ta'ala, maka adapun taat kepada Allah Ta'ala itu a'zamul isghali, paling agung-agungnya kesibukan. Jadi tidak ada kesibukan yang paling agung di muka bumi ini kecuali kesibukan kita taat kepada Allah. Taat itu bukan hanya ibadah dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zakat, berangkat haji. Bukan hanya itu, taat itu luas. Taat itu memperbaiki diri dari hari sekarang sampai hari ke depan, terus sampai hari yang akan datang. Artinya ketaatan itu adalah memperbaiki diri setiap waktunya, itulah taat. Memperbaiki diri kita di hadapan Allah dari waktu ke waktu, itu disebut taat. Jadi manapun, nggak di masjid, nggak di jalanan, nggak di kantor, nggak di sekolah, nggak di mana saja, taat itu harus ada. Nah, ketaatan itu identik dengan perbuatan baik. Ya lisannya baik, pikirannya baik, ya hatinya. Kalau ngaji tidak menimbulkan kebaikan, ya berarti belum taat. Sholat, ketika selesai sholat tidak menjaga lisan kita seperti dikala kita sholat, ya berarti belum taat. Jadi susah, jadi orang taat itu susah. Orang yang taat kepada Allah itu susah sekali. Jadi sebagus-bagusnya, semulia-mulianya kesibukan adalah taatnya kita kepada Allah. Artinya jangan pernah lalaikan diri kita kepada Allah. Kalau kita terus mengingat Allah, maka insya Allah segala lisan, pikiran dan hati kita akan terus mengingat Allah. Kalau sibukkan diri kita dengan kesibukan memikirkan Allah, maka tidak ada sekecil pun urusan memikirkan selain Allah, karena sibuk memikirkan Allah, sibuk mengingat Allah. Bagaimana mungkin orang yang sibuk mengingat Allah mengingat selain Allah? Tidak mungkin. Tapi kalau kebalikannya, kalau orang itu sibuk mengingat atau memikirkan selain Allah, maka ia tidak akan pernah mengingat Allah. Jadi syarat untuk melupakan atau mengingat atau memikirkan urusan orang lain adalah mengingat Allah, memikirkan kebesaran Allah. Nah, itu syaratnya kalau kita mau melupakan semua.
Jadi sebaik-baiknya kesibukan, seagung-agungnya kesibukan, semulia-mulianya kesibukan adalah taat kepada Allah. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya dari sekian banyak hikmah, dari sekian banyak pelajaran, dari sekian banyak ibrah, ail idati mau'idah, nasihat, yakfika cukup bagimu opo al mautu kematian, ibratan halnya menjadi ibrah, pelajaran. Jadi sebaik-baiknya pelajaran adalah kematian, karena esensi kehidupan manusia adalah kematian. Tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk kematian. Karena kematian itulah jalan menuju kepada akhirat. Kematian itulah jalan menuju kembalinya manusia kepada Sang Pencipta. Jadi manusia hidup itu diciptakan, dihidupkan di muka bumi ini, ujung-ujungnya akan menemukan kematian. Karena dengan kematian itu ia akan bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak usah dipikirkan kematian itu, dipikirkan atau tidak dipikirkan, memang esensi kehidupan manusia itu untuk kematian. Sesuatu yang dihidupkan oleh Allah tujuannya adalah kematian. Sekarang bagaimana kita ketika mati itu harus dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga ketika bertemu dengan Allah tidak ada rasa bersalah. Tiap-tiap manusia atau tiap sesuatu yang bernapas mesti akan kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus kematian itu kan tujuannya summa ilaina turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Dia akan dikembalikan kepada Allah, dimintakan pertanggungjawabannya semasa dia dihidupkan di dunia. Sekarang sudah siapkah pertanggungjawaban kita nelak nanti di hadapan Allah? Itu aja tujuan Allah menghidupkan. Kalau ada banyak cerita manusia itu bukan cerita, perintah. Manusia dijadikan seorang pemimpin di muka bumi ini, iya itu betul. Tapi kan tujuannya bukan hanya itu. Tujuan akhir Allah itu adalah kematian seseorang ketika dihidupkan di muka bumi ini. Karena kalau masih hidup dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan mempertanggungjawabkan masa kehidupannya di hadapan Allah. Caranya seperti apa supaya dia bisa berhadapan dengan Tuhannya, kemudian dimintakan pertanggungjawabannya oleh Tuhannya, ya dimatikan. Jadi esensi kehidupan adalah kematian. Hidup itu untuk mati. Kalau hidupnya baik, ya insya Allah matinya pun. Jadi berusaha semaksimal mungkin ketika kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau kita mati ya sudahlah, matilah. Ada orang bilang saya takut mati tapi takut sama penyakit. Orang kan kalau punya penyakit kan khawatir ya, apalagi yang sudah masuk ICU, terus divonis penyakit yang kelas berat, stadiumnya stadium 4 misalnya. Itu kekhawatiran di dalam pikirannya itu sangat luar biasa. Kekhawatirannya kan cuma satu, mati. Orang mikirin penyakit berat, kekhawatiran itu cuma satu, mati. Padahal kita takut, kita berani, kita mikirin, kita nggak mikirin, mati itu pasti datang. Jadi kalau ada bahasa, ngapain takut mati? Saya rasa kalau yang bicaranya itu orang-orang biasa, itu cuma bohong belaka kayaknya. Kita ini kan, kenapa kita harus menghindar dari ini? Karena kita takut mati. Padahal mati itu sudah aja. Mati itu sudah takdirnya Allah sebenarnya. Mau dimanapun kita berada,
Mau ada sebab apapun atau tanpa ada sebab apapun, kita ini mesti mati. Tidak mungkin tidak mati. Jadi tidak takut mati itu bukan di lisan, tapi adanya di ya, siap nggak siap ya mati, takut nggak takut ya mati juga. Jadi ngapain juga mikirin mati. Bagaimana kalau kita mikirinya itu, bagaimana caranya supaya ketika kita wafat, ketika Allah menjemput ruh kita, itu kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu yang harus dipikirkan, bukan masalah sebabnya. Kalau sebab mah itu biarin aja urusan Allah. Tapi kan masalah husnul khotimah ini kan tergantung kita, bukan tergantung Allah. Kalau takdir kematian itu memang tergantung Allah, tapi kematian baik atau buruk itu kan tergantung kita. Seberapa dekat kita mendekati Allah. Kalau semakin dekat kita mendekati Allah, maka mudah-mudahan Allah mencabut ruh kita, kitanya dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena ketika sakaratul maut itu ya luar biasa. Banyak iblis, banyak setan-setan itu pada datang menggoda agar kita beriman kepada iblis. Kata siapa? Coba aja ntar kalau ada yang sakaratul maut kita tanya, siapa aja yang datang. Hanya kalau ada orang mau meninggal itu aneh-aneh ya. Ada yang teriak-teriak lah, ada yang nunjuk-nunjuk lah, ada yang bilang ada yang ini, ada yang itu. Itu semua gambarannya, gambaran kehidupannya diulang kembali. Ngeri ya. Makanya disitulah banyak orang tergoda ketika sakaratul mau.